Oke, di video kali ini kita bakal bahas soal metode ilmiah. Coba bayangin, kamu lagi duduk santai di bawah pohon sambil mikirin tugas sekolah. Tiba-tiba jatuhlah sebutir apel tepat di depanmu. Dan kamu bisa aja mikir, wah lumayan nih ada apel jatuh. Dan kamu juga bisa mikir kayak Isaac Newton dulu, yaitu kenapa apel jatuh selalu ke bawah, bukan ke samping atau ke atas. Dari satu pertanyaan kecil itu, bisa jadi awal penemuan besar kalau kamu menggunakan metode ilmiah. Nah, tujuan dari metode ilmiah itu kayak anggap aja metode ilmiah itu seperti kompas yang menavigasi rasa penasaran kita menjadi sebuah pengetahuan. Menemukan pengetahuan baru, menjelaskan fenomena, memecahkan masalah yang nyata, dan yang terakhir menjadi dasar teknologi dan inovasi. Yang kita tahu, set itu bukan sekedar hanya tanya kenapa, tapi juga bagaimana kamu tahu. Dan disinilah metode ilmiah berperan. Nah, kita masuk ke unsur-unsur metode ilmiah. Jadi, dalam memahami unsur-unsur metode ilmiah, coba jadilah detektif gravitasi seperti Newton pada masanya. Jadi, yang pertama kita harus lakukan adalah observasi. Observasi apa? Ya, observasi tadi. Kalau kita mau tahu soal gravitasi, maka kita observasi dulu kenapa benda itu jatuh ke bawah dan tidak pernah ke atas. Jadi kita misal observasi benda jatuh. Nah, selanjutnya dari observasi itu kita merumuskan masalahnya. Jadi masuk ke yang kedua itu perumusan masalah. Nah, kita tanya kenapa, apa penyebab benda itu selalu jatuh ke bawah. Dan yang selanjutnya kita buat hipotesis. Dari perumusan masalah kita buat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu pernyataan sementara terkait suatu objek observasi. Contohnya, hipotesis dari peristiwa yang kita amati adalah ada gaya tarik yang berasal dari bumi dan menarik semua benda ke pusatnya. Nah, itu hipotesis kita. Dari hipotesis kita itu kita buat prediksi, model prediksi. Nah, kalau benar, benda apapun, besar atau kecil, akan jatuh ke bawah saat dilepas. Itu prediksi kita. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat prediksi, kita lakukan yang namanya eksperimen. Eksperimen terkait apa? Terkait menjatuhkan benda tadi. Coba, kamu bereksperimen dengan menjatuhkan berbagai benda. Misal dari kelereng, buku, bulu, batu, dan banyak lagi yang bisa dicoba. Nah, tujuan dari eksperimenmu adalah menguji apakah semua benda yang mengalami gaya tarik yang sama arahnya. Nah, di eksperimen sendiri memuat berbagai variabel-variabel. Misalnya, variabel dalam eksperimen. Yang pertama itu ada variabel bebas. Apa yang dimuat di variabel bebas? Itu contohnya adalah jenis benda, seperti massa, bentuk, ataupun ukuran. Yang kedua adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat atau kita bisa anggap itu sebagai responnya, yaitu kemana arah dan kecepatan jatuh. Dan yang ketiga itu ada namanya variabel kontrol. Nah, di variabel kontrol itu kita mengkontrol ketinggian jatuh, kondisi udara, dan posisi jatuh. Dan selanjutnya setelah melakukan eksperimen, kita harus membuat sebuah atau suatu evaluasi. Evaluasi berdasarkan data yang kita dapat dari eksperimen, bukan data yang kita manipulasi sendiri. Nah, di evaluasi, kamu kumpulkan dan bandingkan data. Misalnya, kecepatan jatuh, lalu arah jatuh, waktu tempuh, dan dari semua data itu, kamu cari pola di antaranya. Nah, setelah itu, lakukanlah replikasi. Apa itu replikasi? Replikasi itu bisa dibilang ilmuwan lain mencoba eksperimen yang serupa di berbagai tempat. Dan hasilnya harus konsisten. Kalau konsisten berarti hipotesismu makin kuat. Dan kemudian lahirlah hukum gravitasi. Langkah-langkah metode yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama adalah observasi. Lalu yang kedua perumusan masalah. Yang ketiga hipotesis. Kemudian eksperimen, analisis data, kesimpulan, dan yang terakhir replikasi. Nah, kita juga perlu pahami apa kriteria metode ilmiah yang dianggap cukup baik atau yang memenuhi standar. Jadi kriterianya adalah
Metode ilmiah yang baik itu memuat objektivitas, dan selanjutnya sistematis, yang berarti terukur atau bisa dihitung dan berurutan, terus juga harus empiris, yakni bisa diamati dan diuji. Selanjutnya itu ada verifikatif. Apa itu verifikatif? Yaitu bisa diuji ulang oleh siapa saja, dan orang yang menguji itu bisa memverifikasi apakah tesis dan hipotesis kita kuat. Dan selanjutnya ada rasional. Metode ilmiah yang baik pastinya harus masuk akal dan logis juga. Yang selanjutnya itu adalah kuantitatif, yaitu menghasilkan data, angka, misal waktu jatuh, dan kualitatif, menyertakan deskripsi atau ciri non-angka. Jadi kita tulis kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas sikap ilmiah terhadap metode ilmiah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ilmuwan sejati itu tidak cukup hanya cerdas, tapi dia juga harus punya karakter ilmiah. Apa saja karakter ilmiahnya? Yang pertama itu rasa ingin tahu yang tinggi dan peka terhadap fenomena di sekitar. Yang kedua adalah kejujuran terhadap data. Sebagai ilmuwan yang cerdas, kamu harus jujur terhadap data hasil eksperimenmu, tidak mengubah hasil demi terlihat benar. Dan selanjutnya adalah keterbukaan terhadap koreksi, siap dikritik dan memperbaiki diri. Selanjutnya adalah logis dan kritis, tidak cepat percaya sebelum ada bukti yang konkret. Dan yang terakhir adalah teliti dan sabar, karena kebenaran ilmiah butuh waktu. Nah, mungkin kamu bukan Newton, tapi kalau kamu mau bertanya seperti dia, menguji seperti dia, dan berpikir logis seperti dia, kamu sedang melatih otakmu menjadi ilmuwan. Penasaranmu hari ini bisa jadi penemuanmu besok. Oke. Ini udah pernah belum toh?